Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah hiduplah sebagai orang yang dilahirkan kembali. Firman Tuhan yang kita baca hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Apa isi firman Tuhan ini, dan apa pesannya untuk kita? Panggilan bagi orang Kristen untuk menjalani kehidupan yang saleh, dengan nilai yang begitu tinggi, masuk akal, mengingat harga yang harus dibayar untuk penebusan kita, tidak murah atau fana, seperti halnya emas dan perak. Tuhan menebus kita dari pola pikir nenek moyang yang berpikir bahwa orang berdosa ini bisa dibenarkan oleh hukum perilaku yang baik. Tampaknya kerangka berpikir ini masuk akal, yaitu mendapatkan pahala di hadapan Tuhan dengan amal perbuatan. Tetapi seperti yang dikatakan Petrus, pola pikir itu sia-sia karena tidak berhasil. Allah menebus kita dengan darah Yesus, yang Petrus gambarkan sebagai darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat, karena mengacu pada karakter Yesus yang sama sekali tidak berdosa. Jika korban itu bukanlah yang tak bernoda dan tak bercacat, maka dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi penebus kita. Pekerjaan Yesus menebus umat manusia dengan darahnya, bukanlah rencana penebusan yang baru saja dikembangkan di akhir perjalanan penebusan. Penebus itu ada, dan ditabiskan jauh sebelum, yaitu, sebelum dunia dijadikan, atau sebelum penciptaan dimulai, meskipun itu baru dinyatakan pada zaman akhir, yaitu zaman perjanjian baru. Dan rencana penebusan ini adalah untuk semua manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi adalah mungkin bagi kita untuk percaya kepada Tuhan, hanya melalui kematian Yesus, dan bukan melalui perbuatan atau upah kita. Selain menjadi percaya, Tuhan juga membuat iman dan harapan kita hanya tertuju kepada Tuhan, dan bukan yang lain, seperti uang atau kekayaan, yang merupakan mamon bagi kita. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan kecewa, karena iman dan harapan kita didasarkan pada bukti nyata, yaitu kebangkitan Yesus dari kematian. Hidup saleh saja tidak lengkap, jika tidak dibarengi dengan kasih persaudaraan. Menjadi seorang Kristen, berarti memiliki kasih yang tulus untuk, dan antar saudara-saudari seiman, dan kita didorong untuk menganggap serius kasih persaudaraan itu. Kasih persaudaraan yang tulus dan sungguh-sungguh, tidak berpura-pura atau basa-basi, hanya mungkin didapatkan, atau hanya bisa diharapkan, dari mereka yang telah dilahirkan kembali oleh firman Tuhan yang kekal,
yaitu Yesus Kristus. Baca Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14, di mana firman, yang adalah Allah itu sendiri, menjadi daging, dan diam di antara manusia. Dilahirkan kembali melalui firman Tuhan, tidak hanya memberi kita kehidupan baru, tetapi juga memberitahu kita untuk saling mengasihi, di antara orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Jika firman Tuhan seperti yang dikatakan dalam Yekami 40 ayat 8, yaitu firman Tuhan yang bertahan selama-lamanya, maka kita orang Kristen sejati, wajib dikuatkan oleh firman itu, untuk menghayati jenis kasih dan kekudusan, seperti yang Petrus katakan. Petrus menutup pasal 1 di suratnya ini, dengan mengutip Yekami 40 ayat 6 sampai ayat 8, di mana dikatakan, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Artinya, selain dari firman Tuhan yang adalah kekal, apapun yang hidup dalam ciptaan Tuhan hanya bersifat sementara. Firman Tuhan ini akan bertahan selama-lamanya. Di dunia, dengan filosofinya yang selalu berubah, dengan segala macam kritik, bahkan pengabaian kebenaran firman Tuhan, baik di mimbar maupun di bangku gereja, atau keraguan dan ketidakpercayaan, hingga penolakan terhadap orang-orang yang tidak percaya, firman Tuhan akan tetap bertahan selamanya. Menariknya, Rasul Petrus menggunakan dua kata untuk firman Tuhan, yaitu logos, dalam 1 Petrus 1 ayat 23, dan rhema, dalam 1 Petrus 1 ayat 25, yang memiliki arti yang sama persis. Walaupun kedua kata, logos dan rhema terkadang memiliki perbedaan yang samar, namun pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, karena memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu, keduanya tidak boleh bertentangan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Kita juga menyadari bahwa dosa-dosa kita tidak dapat diselesaikan dengan perbuatan atau amal baik kita. Jika kita jujur, kita akan mengakui bahwa semakin kita ingin berbuat baik, semakin daging kita akan membawa kita pada perilaku berdosa. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan bahwa roh kita memang penurut, tetapi daging kita yang berdosa ini lemah. Baca Matius 26 ayat 41. Sebagai rasul yang jujur, Paulus sendiri mengaku dalam Roma 7 ayat 15, sebagai berikut. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kita membenci dosa, namun, daging ini sering menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebagai orang yang ditebus dengan darah Yesus yang mahal, dan dilahirkan kembali, yang berarti kita ditebus melalui penderitaan Yesus, maka kita pun harus siap menderita bagi saudara-saudara kita yang tidak percaya kepada Yesus, agar mereka juga akan mengalami apa yang disebut dilahirkan kembali oleh darah Yesus. Mahal itu. Kita harus hidup sebagai orang yang benar-benar dilahirkan kembali. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami tidak selalu menjalani hidup seperti yang Engkau perintahkan. Kami sering hidup untuk diri kami sendiri, dan kami tahu itu salah. Kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin Tuhan hadir dalam hidup kami. Kami mengakui karya penebusan Tuhan yang telah selesai.
Yesus Kristus telah memberikan hidupnya bagi kami di kayu salib di Kalvari, dan bahkan telah bangkit dari kematian. Kami rindu untuk menerima pengampunan yang telah Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kami melalui pengorbanan yang mahal ini. Masuklah ke dalam hidup kami sekarang, ya Tuhan. Tinggallah di hati kami dan jadilah Raja dalam hidup kami, ya Tuhan, dan Juru Selamatku. Mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak mau lagi dikendalikan oleh dosa, atau keinginan untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi kami akan mengikuti Tuhan sepanjang hidup kami. Hari-hari kami ada di tangan Tuhan. Kami meminta ini dalam nama Yesus yang mulia dan kudus. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.